welcome di video ini. Kali ini di sini saya akan membagikan tips atau trik gimana caranya menyambungkan soundcard V8 ke DAW Digital Audio Workstation, yaitu di sini saya akan menggunakan FL Studio 20 gitu. Nah, gimana caranya supaya soundcard ini bisa disambungkan di FL Studio 20 dan kita bisa merekam suara di sana gitu. Nah, buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, tetap pantengin video ini dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke, kita langsung ke layar komputer gua gitu. Di sini kita langsung buka aja FL Studio-nya, FL Studio 20. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sini tadi itu di soundcard V8-nya yang kita gunakan itu adalah kita menggunakan kabel charging ya, kabel charging bawaannya dari si soundcard yang biasa kita gunakan untuk mengecas soundcard itu sendiri. Lalu kita colokin ke kabel chargingnya gitu, colokin ke soundcardnya, habis itu baru kita colok ke komputer kita gitu. Nah, dia otomatis akan kedetek langsung di komputer kita gitu. Ketika udah kedetek itu udah dicolokin seperti itu gitu. Nah, kita langsung aja buka FL Studio-nya, lalu kita pergi di sini di option lalu kita pilih audio setting. Nah, di sini dia akan ada pilihan seperti ini, device gitu, input output. Kalian klik aja, pilih speaker. Di sini punya gue tulisannya MVC icon B1 USB gitu. Nah, kalian bisa pilih itu gitu. Nah, kalian klik, udah oke gitu. Nah untuk mengetesnya apakah misalnya kita mencolok mic seperti gua nih kan gitu, udah masuk apa belum gitu, kita bisa langsung tes di sini. Kita klik aja mixer gitu, lalu kalian pilih, nggak usah di master ya, pilih aja misalnya channel 1 gitu kan ya, ini di insert 1. Lalu nah ini kan nggak bisa nih gitu kan, kenapa nggak bisa gitu, harusnya kan kita bisa merekam gitu, kenapa nggak bisa? Karena posisinya sekarang saya lagi sedang merekam juga mic soundcard ini, menggunakan soundcard ini di aplikasi Bandicam-nya gitu. Jadi di sini tidak bisa gitu. Nah, supaya bisa gimana? Coba kita coba settingan selanjutnya gitu. Nah, klik lagi option, lalu kalian pilih audio. Pilih audio for all gitu. Kita klik ya. Oke, kita pilih di sini kan ada driver-drivernya dari yang lain gitu. Nah, kita pilih audio for all. Lalu kita klik yang di bawahnya audio for all panel gitu kan. Nah, ketika diklik dia akan muncul seperti ini. Kita pastikan yang di kecentang hijau itu adalah driver dari si soundcard V8-nya ya, MV Vision icon B1 USB audio. Lalu kita centang yang tambang kunci ini ya, menjadi diklik gini. Nah, pastikan di sini itu yang aktif itu hanya MV Vision, yang lainnya itu mati gitu ya, nggak kecentang. Pastikan seperti itu. Nah, ini ada buffer size di bawahnya ini, jadi supaya tidak terjadi latensi kalian boleh menggeser ini sesuai dengan segimana enaknya gitu. Biasanya defaultnya dia 512 sampel seperti ini gitu, tapi kalau masih itu terasa masih suara kita masih latensi, boleh kalian geser kiri kanannya, ke kiri biasanya. Nah itu, nah kalau sudah seperti itu gitu, sudah selesai. Sekarang saatnya kita mengetes apakah dia bisa merekam atau tidak gitu. Nah, pastikan kita mengklik mixer, lalu jangan memilih master ya, pilih channel-channel yang lain yang ada di sini. Nah, kita pilih aja channel 1 ya. Lalu kita klik yang tulisan known ini gitu. Nah, pilih salah satu mic USB-nya itu tadi, yang driver dari situ. Nah, ada bar-barnya kan, berarti itu tandanya mic kita sudah kedetek. Soundcard kita sudah kedetek di 18. Sekarang kita mencoba merekamnya gitu. Nah, centang. Klik lombang itu, lalu di sini ada Edison dan ada into the play as audio clip gitu. Nah, gue akan mencoba dari si yang nomor 2, into the playlist. Nah, cek tes. Nah, ini adalah contoh rekaman menggunakan V8 di FL Studio 20 gitu. Nah, audionya seperti ini. Jadi audionya langsung masuk gitu ya. Oke, semoga buat kalian yang pengen mencoba merekam audio di FL Studio langsung menggunakan V8-nya mendapat sedikit gambaran gimana cara men-settingnya. Kurang lebih seperti ini ya guys. Ya, karena ini gue hanya mencontohkan untuk merekam audio aja tanpa ada backing track atau audio musiknya gitu. Oke.
Nah, kurang lebih caranya kayak gitu tadi ya gitu. Buat kalian yang pengen menyambungkan Soundcard V8 ini ke DAW FL Studio gitu. Untuk yang menggunakan misalnya DAW yang lain, misalnya Adobe Audition, Studio One, Reaper dan lain-lainnya, itu caranya tetap sama. Kalian tetap harus pergi ke audio settingnya, lalu pilihlah sesuai soundcard kalian gitu. Tapi biasanya yang terjadi kalau kita memilih driver dari si Soundcard V8 ini, ketika kita rekaman, yang terjadi adalah ada latensi. Latensi itu ya kayak suara kita ketinggalan sepersekian detik dari nyanyiannya kita, dari musiknya gitu. Padahal waktu take kita ngerasa kita udah pas gitu, tapi ketika di play gitu, nah akan terjadi ketinggalan sepersekian detik gitu. Nah itu yang akan terjadi kalau kita menggunakan driver dari si Soundcard V8 ini gitu. Jadi recommendednya buat kita yang menggunakan Soundcard V8 itu lebih baik menggunakan driver ASIO for All gitu. Karena di driver ASIO for All latensinya itu akan sedikit, bahkan mungkin kalau kalian rajin nyetingnya atau mencari settingan yang pas gitu, nggak akan ada latensi sih gitu. Jadi untuk mengatur latensinya itu tinggal yang tadi itu di ASIO for All, tinggal kalian geser buffer size-nya ke kiri, agak ke kiri, biasa agak ke kiri sih gitu. Ke kanan dia akan semakin delay gitu. Tinggal kalian atur-atur aja di situnya gitu. Nah, udah gitu. Begitu sih. Jadi semoga video ini sedikit membantu buat kalian yang pengen menggunakan Soundcard V8 ini di DAW kalian gitu. Selamat mencoba. Buat yang penasaran atau masih bingung gimana cara detailnya atau ada kendalanya, silahkan komen di video ini. Oke, see you di next video.